لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك. Mohon waktu dan kesempatan untuk hadir pada kegiatan bimbingan manasik haji tingkat kantor urusan agama kecamatan yang dilaksanakan gabungan tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Larubai, Bintang Ara, dan Kecamatan Lempau. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikut, dan umat beliau yang mulia. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para kantor urusan agama Kecamatan Larubai, para kantor urusan agama Kecamatan Bintang Ara, dan para kantor urusan agama Kecamatan Lempau yang bekerja sama melaksanakan kegiatan ini beserta seluruh panitia yang ada pada kantor urusan agama Kecamatan, sehingga kegiatan pembinaan nasib bagi jemaah haji reguler tahun 1445 Hijriah ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai peserta bimbingan nasib sekaligus jemaah haji yang sudah ditetapkan sebagai jemaah haji berhak berangkat tahun 1445 Hijriah. Dari pemerintah melalui kantor Kementerian Agama itu berkewajiban untuk memberikan pembinaan kepada jemaah haji sesuai dengan amanah undang-undang penyelenggaraan haji. Salah satunya adalah kewajiban pemerintah itu adalah melakukan pembinaan kepada jemaah haji, dan wujud dari pembinaan kepada jemaah haji itu adalah dilaksanakannya kegiatan bimbingan manasik bagi jemaah haji yang sudah ditetapkan sebagai jemaah haji yang berhak berangkat di tahun berjalan, dalam hal ini tahun 1445 Hijriah tahun 2024. Jadi Bapak dan Ibu, ini statusnya sudah jemaah haji berangkat. Jadi dulu tingkatannya jemaah haji masuk kuota pelunasan. Pertamanya dulu itu. Setelah istitaah kesehatan ditetapkan sebagai jemaah haji berhak melunasi. Belum istitaah, belum bisa melunasi dulu Bapak Ibu. Setelah melunasi dan kuotanya itu sesuai, sudah berstatus jemaah haji berhak berangkat. Jadi kalau orang berangkat haji, nanti Bapak dan Ibu itu sudah berhak berangkat. Dan daftarnya ini pun sudah kita kirim ke provinsi. Tinggal kita menunggu kira-kira penjadwalannya kapan untuk berangkat. Ini karena embarkasi Banjarmasin sampai saat ini dari pihak penerbangan, dalam hal ini Garuda sebagai maskapai yang melayani penerbangan haji di embarkasi Banjarmasin, itu belum menetapkan jadwal pemberangkatan dari Banjarmasin. Jadi kita belum bisa memastikan kapan kita berangkat haji. Tanggalnya itu maksud saya. Walaupun secara keseluruhan menurut rencana perjalanan haji nasional, jemaah haji Indonesia itu memulai masuk asrama itu pada tanggal 11 Mei 2024, dan penerbangan pertama haji ke Tanah Suci itu 12 Mei 2024. Cuma kita belum tahu untuk embarkasi BDJ atau Banjarmasin ini
kapan memulai penerbangan. Kita Kabupaten Tabalong pada minggu itu 2 kloter lebih. Kapasitas kloter PDJ ini 315 jamaah plus 5 petugas, dan kita punya jamaah 600. Sebenarnya jamaah kita tuh 652. Cuma yang provinsi tetapkan beberapa setelah pemesan tahun kemarin kita ada 640. Jadi masih ada 12 jamaah haji yang berstatus jamaah haji cadangan. Cadangan belum masuk. Dan kami cek untuk wilayah 3 kecamatan ini tidak ada yang cadangan. Karwai, Bintang Arang, Kupau ini semua berstatus jamaah haji sebagai jamaah haji dan status berangkat. Maka Bapak Ibu harus menguatkan fisik dan mental. Jangan ragu-ragu lagi bahwa Bapak Ibunya akan berangkat, kecuali terjadi. Artinya normalnya itu akan berangkat. Jadi jangan lagi yang takut kami ini berangkat enggak. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada perubahan tentang kuota, dan kami masih berharap yang cadangan itu pun masih bisa bertambah. Kita ada 12 kemarin, mudah-mudahan naik lagi. Dan cadangan itulah jemaah yang memang ketika kurang itu dinaikkan, ketika kurang dinaikkan. Ini tadi dapat kabar kami satu orang jemaah haji meninggal dari Kabupaten Tabalong dari Kecamatan Marawiyah, dan saya sudah laporkan juga ke provinsi. Setelah dapat informasi beliau sudah mendapat kepastian bahwa beliau meninggal, saya laporkan, dan itu juga nanti akan mempengaruhi lagi jumlah manifest jamaah se-Kalimantan Selatan. Padahal tadi pagi saya tahu apakah hadir atau tidak di Manasik. Kemarin hadir di Manasik. Setelah pasnya sudah diserahkan kemarin. Tadi komunikasinya kalau tidak salah besok Kecamatan Karwai itu insya Allah kita dropping tas next ini, Pak. Mudah-mudahan kalau setelah menerima tas besok jemaah Hawaii itu tetap sehat walafiat. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada yang sampaikan? Yang tidak sampaikan. Belum diminta untuk menyampaikan materi tentang pemantauan ibadah dan kegiatan selama penerbangan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam perjalanan haji itu jemaah haji itu menggunakan transportasi darat, transportasi udara. Yang lawas itu transportasi udara. Jadi waktu tempuh dari tanah air, bandara tanah air dalam arti bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin menuju ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah atau Bandara Madinah Amir Muhammad bin Abdul Aziz yang di Madinah itu kurang lebih 9 sampai 10 jam. Jadi terbang itu waktu tempuh perjalanan itu kurang lebih 9 sampai 10 jam. Awas itu kan pakai pesawat. Dan
kelas pesawat haji itu kelasnya ekonomi. Jadi kelas pesawat ekonomi artinya itu ada terlalu longgar, tempat duduknya ya nggak rapat lagi, space-nya itu ada terlalu luas. Mungkin sudah banyak Bapak Ibu yang pernah menggunakan transportasi pesawat atau penerbangan, apakah di domestik, di dalam negeri atau di luar negeri. Bagi jemaah yang umrah misalnya atau ziarah ke negara-negara atau berwisata ke negara-negara di luar negeri yang sudah merasakan naik pesawat. Nah, jadi kalau 9 sampai 10 jam itu pasti banyak yang kita temui kan? Ada yang kita rasakan kayak apa? Enggak api. Yang sudah umrah misalnya sebentar. Boleh, sudah umrah belum? Baru umrahnya. Kayak pesawat. Pesawat juga belum. Tapi ini pesawat lain mau naik pesawat. Ada boleh, ada berani. Ada pilihan. Karena naik sekarang naik pesawat belum ada disediakan kapal laut. Jadi pesawat aja. Sebagian besar memang jemaah itu banyaknya kan pernah naik pesawat. Makanya di manasik haji itu bukan saja diajarkan tentang ibadahnya, itulah tawaf, sa'i, mabit, melontar, bersyukur dan sebagainya. Niatnya atau bacaan-bacaan, ziarah dan sekedar itu. Tapi juga diajarkan pengetahuan praktis lainnya yang akan kepada dipalangkan, yaitu penarahan atau suci pesawat. Penarahan atau suci pesawat. Apakah beristijah atau bertayamum? Ada punya pengalaman nggak yang pesawat pesawat? Buat kami, misalnya di pesawat atau tadi ya ada murah. Saya sini ada kami di sini ke sana. Seperti belum tahan ya Pak ya. Ada yang bingung WC ya toiletnya, mana kami di sini. Ini kalau kita lihat toilet kami pancat kira-kira gitu. Dan salat di pesawat. Nah, istijah di pesawat itu dengan tisu. Jadi kalau kami atau pemirsa itu basuhnya lawan tisu. Sudah dicoba-coba kan? Sambil lihat nggak apa-apa. Dibasuhi malah. Tapi kalau kita air, karena air ada. Cuma latihan boleh ya. Latihan membasuh dengan tisu. Dibasahi. Dibasuh ada kawan semua tisu dibalik. Ada
Kalau yang kedua sudah tisu. Dibasahi bisa. Kenapa? Dibasahi tisunya dulu. Tisu padat sebenarnya tidak sama. Tisu kering. Nah ini kalau toiletnya kami kecuali ini satu nih masuk kulit kan jadi gitu. Bukan terus besok. Kalau kami jadi masuk dengan tisu karena tidak ada air atau terbatas air. Karena tidak ada tapi terbatas. Jadi bapak-bapak, ibu, sambil melatih-latih menggunakan tisu. Tisu itu bisa untuk bersuci karena memenuhi syarat untuk bersuci sebagai pengganti air. Kalau di dalam bikinnya itu kan air dulu lah, itu kan bisa dicari di daratan. Tapi kalau di penerbangan atau di hotel, restoran, terbatas. Nah jadi karena tisu itu benda padat, tidak bernajis dan dianggap mulia dan berharga. Jadi tisu itu menjadi pengganti air untuk beristinja. Terus tahu tarik ini bukan? Tapi kalau dicoba tetap finishingnya dalam banyu, karena kita banyunya ada gitu. Ini kondisi yang tidak ada air, atau air terbatas. Mencoba itu seorang. Nah ini kita kalau lagi berdebat hasil itu boleh digunakan untuk beristinja sama. Dan air terdedah atau air terbatas. Cara bersihnya dengan tisu itu disyaratkan 3 kali mengusap dengan tisu yang berbeda. Jangan itu jadi ulang-balik. Tisu yang berbeda tidak boleh kurang. Kalau sudah diusap 3 kali ternyata belum bersih, harus ditambah hingga benar-benar bersih. Jadi minimal 3 kali. Artinya 3 lembar tisu. Nah karena itu, Bapak Ibu, nanti siapkan aja tisu. Ya. Walaupun di toilet pesawat itu ada aja pakai tisu biasanya. Tapi mungkin kita kadang-kadang mencari gitu kan. Mana aja tisu? Belum terbelai kita di rumah ya kan. Cara menggantinya kan bisa tisunya gitu. Ya tarik misalnya. Jadi yang Bapak siapkan aja di tas tentengan itu nanti tas ini tas apa namanya gantung leher lah. Tas paspor. Itu buat ya tisu. Tapi jangan yang dalam. Kira-kira kalau bawa pengamen atau yang lebih berat dari pengamen gitu. Nah jadi caranya diusap dengan tisu yang berbeda. Jadi sambar. Di pesawat itu kalau di toilet ada jadinya keranjang tempat pembuangan tisu. Jadi buang di tempat pembuangan tisu atau pembuangan sampah yang lain. Seiring perkembangan zaman, alat untuk istinja semakin beragam. Tidak hanya air dan daging. Saat ini di hotel, bandara, restoran, dan di kantoran banyak menggunakan tisu atau toilet paper sebagai
ada banyak Pak. Benar. Kita bila nak kami itu, bila nak berbasuh baju, berpakai baju, kita menyebelah pada. Dulu ada menemui hotel kayak Banjarmasin. Memang di toiletnya tuh ada tekanan banyu supaya hilang kotoran tuh. Tapi nang banyu agar kita berbasuhnya itu nggak ada. Tisu yang di samping itu ada. Menghadap berbasuh kita pindah ke sebelahnya yang ada kerannya. Nah itu ada. Tisu tentu lebih menyerap daripada daun dan dapat menghilangkan bekas kayak sakit atau tidak. Namun daun ini kira banyak apa-apa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang bersuci selain air harus juga ada itu tadi tisu itu diambil 3 kali yang berbeda tisunya. Nabi melarang menghadap kiblat ketika buahnya besar atau kecil, bersuci dengan tangan kanan. Jadi yang membersihkan dia tidak akan pakai tangan kiri. Ini sunnahnya. Artinya kita begitu buat itu sebenarnya ada nilai pahala. Bila kita menjalankan sunnah, misalnya masuk toilet, masuk WC, kaki kiri, keluarnya kaki kanan, ada doa yang dibaca. Nah, walaupun kelihatannya akan ke toilet, tapi nilai pahala. Nah ini kita yakin saja nanti pada saat perjalanan haji kalau beristinja dengan tisu, karena dilihat bahasa daripada tisu. Kalau saya sedikit. Nah ini toilet pesawat. Toilet itu pesawat itu yang lain bukan. Jadi jangan sampai kalau di rumah kita ngomong jongkoknya, apalagi kalau kita ngomong orang langsung aja jongkok. Pada biasa apa ya anu kan tapi hira kayak itu. Pada biasa kan tapi hira pada itu kira-kira kan dari sini dari Pak. Melihat toiletnya tadi dari kami. Jadi sini melihat dari sini toiletnya. Ada jadi buat di sini. Nah, ini tidak boleh ini. Karena kebiasaan misalnya langsung tuh. Kita kayak gini. Posisinya
toilet tidak bisa digunakan atau ada keberhasilan. Siap. Nah ini uang sampah atau tisu tadi lah. Kalau saya kami adalah pakai tisu. Tisunya itu jangan ini baiknya kamu bang klosetnya itu ada wadah sampahnya di samping wadah sampahnya. Ini lihat ya. Jangan di lampu di lantai. Cari tempat keranjang sampahnya. Keranjang sampah itu sampai ini lah. Ya ada namanya jak, banyak itu. Yang pump gitu. Ada itu ya. Ke situ memasukkan bekas-bekas kita membersihkan. Kalau ini kayak mungkin dalam kopi. Nah, nanti di pesawat nggak enak. Pelajaran kita manasik haji selama ini di pesawat tuh diajarkan apa? Kalau posisi salat bertayamum. Jadi kalau usah didebatkan lagi bertayamum tanpa duduk, kita bertayamum. Kalau berpendapat tentang tayamum itu macam-macam. Tapi udah ini kami anggap pendapat yang paling memudahkan jemaah. Itu kita baru bertayamum. Cara bertayamum karena sudah belajar memang sudah. Ini sudah. Tayamum diperbolehkan selama ada debu yang suci, baik debu tersebut diambil dari pakaian, lantai, kulit binatang, kendaraan, atau dinding. Yang mungkin di pesawat itu adalah dinding atau sandaran tempat duduk. Itu yang mungkin paling memungkinkan kita untuk mengambil dan itu diyakini di dalam pesawat itu ada debu yang bisa kita gunakan untuk bertayamum. Tayamum menggunakan debu di dinding atau kursi atau lantai pesawat biasa. Kita cara tayamum. Urut ada video saya mengenal. Usahakan mengusap itu menyiapkan bagian tangan ini, ya, supaya nanti bagian yang lain itu bisa. Jadi artinya jangan sekaligus digunakan seperempat tangan gitu. Ya. Cukup satu kali ya. Harus ada kamarnya 3 kali. Tayamum tangan kanan dulu. Ya. Dibalik, taruh. Diputar lagi. Nah itu untuk mencuci tangan atau tayamum. Kemudian salatnya yang disyarat. Karena terlalu
dibagi. Kalau sujudnya tegak bongkok. Ada Bapak sampai ada benda yang kita menghalangi kita, misalnya kursi tempat. Kalau kita maksimal itu sudah sanggup dari ya dengan kasih. Temannya yang di sebelah itu melindungi gitu, itu yang diarti kita di sini. Maksudnya gini, misalnya itu lah, aku kayak mau sebelah, nah, di sebelah itu kalau bisa melindungi itu satu temo gitu kan, apakah dengan selimut yang dia pakai, karena kan dia akan melepas ini kan, karena nah itu maksudnya yang dijadikan di kayak perempuan itu. Kalau caranya sama aja. Bisa yang suaranya kalau bisa kita ini bentukkan. Cari itu di YouTube banyak. Itu sebenarnya nanti dilepas atau dising-sing. Nah, itu kan dilepasnya Pak. Jadi dulu ini makanya ada semacam anjuran untuk temannya melindungi jika ibu-ibu yang bertanya dilindungi, maksudnya kalau dilihat oleh orang yang tak orang baik. Kalau ini dimintanya seluruh muka, paling tidak sampai ke sisi telinga itu sama. Sampai sini dari boleh coba dicoba. Tapi kita boleh pakai yang rumah sebanyak. Yang kalau tidak ada air, boleh. Kenapa boleh? Dan itu juga ya. Nanti di pesawat kan ada sholat. Nanti pemimpin ibadah kayak apa sholatnya. Waktu sholat ibadah itu nanti diberitahukan oleh awak pesawat. Diberitahukan bahwa waktu sholat zuhur tiba. Ini ruangan kamu. Kira-kira udah ya. Coba lihat ke slide. Jadi kalau kita sembahyang bertayamum, tayamum itu berlaku untuk satu kali sholat. Nah, di pesawat kita tadi sudah tahu bahwa kalau tiba waktu sholat zuhur maka kita mengerjakan sholat
takdim. Jadi jangan berpikir anak subuh yang dulu asalnya waktu. Ya. Kita harus mengambil pilihan salat di perjalanan itu adalah salat jamak kasar, baik takdim atau takhir. Kalau orang namanya pahala, tahu? Sebenarnya tamam waktunya. Jangan. Nah, bahkan di dalam perjalanan yang jauh, apalagi kayak perjalanan haji ini, salat jamak atau salat kasar atau salat jamak kasar itu bukan sekedar keringanan, tapi adalah perintah. Jadi jaga ibadah itu ini pahalanya tuh lebih gana yang salat jamak besar, ya. Karena itu ada yang mengatakan itu perintah, bukan keringanan. Selama ini kan kita menganggap itu sah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang musafir. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa itu adalah perintah untuk melakukan salat jamak, salat kasar atau salat jamak kasar. Jadi janganlah jangan mengatakan dari jamak kasar. Jadi jamak kasar itu misalnya dia berangkat dari rumah. Kita tahu dia berangkat kapan, jam berapa. Ketemu belum zuhur, berangkat. Lalu kita zuhur di singgahan di mana, di mana, kalau di kandangan. Itu sebenarnya sudah bisa jamak kasar. Tapi nanti tergantung kesepakatan dengan pemimpinan. Kita jamak kasar atau apa namanya kadang atau jamak saja. Jadi bisa jadi asal apa terserah. Nah di asrama haji kan kita sampai asrama haji menemui dengan maghrib bisa atau asar itu salatnya jamak kasar. Jadi jamaah haji Arwai di tanah Abang wow sudah paham di asrama haji itu jangan ada jamak kasar. Jadi jamaah haji jamak kasar sudah. Bila ketemu salat zuhur itu sekali kasar. Yang pertama karena itu udah mendapat fasilitas seperti itu. Kegiatan kita di asrama haji itu banyak. Jadi kita kalau sebayang tidak yang penting baik. Ya. Jadi takdim. Kegiatan itu banyak 24 jam maksimal kita berada di asrama haji itu. Banyak kegiatan mulai dari screening persiapan, bagi dokumen, bagi duit, proses pemberangkatan. Proses pemberangkatan menuju pesawat itu minimal 4 jam sebelum jadwal naik pesawat. Itu sudah diproses karena kita melalui pemeriksaan X-ray orang di akun grupnya diberangkatkan ke pesawat. Jadi kayaknya kita ke pesawat bukan ke bandara, bukan ke waktu ke bandara. Dari asrama haji langsung ke pesawat, jadi langsung naik pesawat. Prosesnya pemeriksaan baik orang maupun barang itu semuanya dilaksanakan di asrama haji. Kulitnya kayak juga dari pesawat nanti langsung ke asrama haji. Jadi sudah memaklumi lah ya di sana salatnya jamak kasar. Jadi salat yang sudah dilakukan. Jadi salatnya ada batasan dengan cara jamak kasar, baik aktif atau pasif. Itu sudah lewat pelajaran yang sudah. Maka yang menekankan bahwa dalam perjalanan haji itu praktek ibadahnya banyak itu. Bisa duduk, bisa di depan melipat batis di kursi. Tapi kalau ada memungkinkan duduk baju kita
kiblatnya yang dikirakan pasca ada waswis kita kita duduk kita menghadap ya disitulah salah perjalanan lakukan gerakan untuk sholat semampu dengan syarat yaitu tadi kan rukunya kayak apa, sujudnya kayak apa. Nah ini di pesawat 8 ke 9 sampai 10 jam tadi apa kira kita apa kira-kira nanti ajarkan apa? Murid itu penting kan? Murid penting. Kalau belum lanjutkan murid pak. Karena pertama kita ini banyak anak murid. Kalau hanya itu banyak anaknya. Itu apa pak? Kurang tetap hilang. Kita hilang kalau kita orang betul kita hilangi. Guru-guru kita hilangi. Keluarga kita yang ada komputer lagi, kita yang hilangi. Kemudian macam menyediakan belum lagi misalnya dari kaum yang pikiran kemudian itu di coba dikendalikan, coba di orang itu jelas di manajemen pikiran kita supaya kita betul-betul fokus seperti jadi kekhawatiran itu lagi singkirkan ya, coba dibuang-buang kayak paling gak enak di sana ada orang tadi 40 tahun lewat misalnya orang tadi makanya kami dulu ya beres ada lagi beres adiknya yang beres ini itu udah lain babnya lain saat ini di pesawat yang 9 jam ini kita latih aturan pas-pas itu disebar baik-baik ketentuan-ketentuan di pesawat itu ditaati arahan-arahan dari awak kabin atau tugas kontrol. Nah ini jemaah ini memperbanyak zikir, doa, membaca suci sebagai bentuk berserah diri dan tawakal kepada Allah. Jadi doa-doa itu dibaca pesawat yang bergerak. Kenapa aja? Harus dibaca doa di buku malas itu aja. Doa mengenai perjalanan. Baca ini. Kalau ada mati, zikir. Jemaah itu biasanya kalau pulangnya tuh zikirnya tuh tahu apa zikir baru minggunya. Untuk pulangnya pesawat berjalan sedikit ini nanti bukan. Itu zikir itu tidak tahu sedikit. Karena hak muridnya isi tahapan zikirnya naik. Apalagi udah masuk tanah air, transit di Aceh, tidak bersama bahkan Indonesia sudah ada. Lalu kita apa sih kuatnya apa? Sing rumah ada
memperhatikan hal yang bisa sesuai dengan penerbangan. Ya, petunjuk-petunjuk penggunaan sarana pesawat diperhatikan ya. Atau ada properti pesawat jangan kita ganggu. Misalnya lampu udara berada di belakang sandaran udara. Saya kan gitu aja ya. Kan lampu ya lampu udara ya berada di belakang sandaran. Jangan ditarik dulu ya. Ini padahal benar ya. Walaupun betul kita ada. Mana properti pesawat tuh? Kalau mau mencari kalau menyuap misalnya, nanti tuh. Jadi barang-barang pesawat itu dipelihara. Tas, membawa tas nanti ditempatkan pada kabin misalnya, kabin bagasi kabin. Jadi pesawat ada bagasi kabin di atasnya. Nah, tas kabin itu, tas tentengan itu dimasukkan di kabin. Jangan jadi pesawat itu sangat dilarang mandang tas itu yang bawa di lenden pokok. Jadi tas itu rapi, disusun di tempatnya. Nanti ada awak pesawatnya yang mengatur itu. Ini kemarin kita tadi. Kalau tekan kompor yang ada tulisan ini di toilet. Ini sudah ditekan bunyi kan, terus hilang, terus cari lagi. Berlanjut tadi. Nah, pakaian kalau saat masuk toilet itu mungkin diamankan baju misalnya atau kayak hilang ya. Masih diwajibkan pakai kain hitam dari tanah air bagi gelombang kedua yang mendekati air Krakatau tua biasanya kita tuh disuruh sudah menggunakan pakaian hitam dari Indonesia karena di sana tuh waktu untuk berpakaian hitam itu agak sempit waktunya. Jadi dari pesawat ada suruh berpakaian hitam. Nah itu waktu masuk toilet ya diangkat aja baiknya. Nah kalau ada bimbingan petunjuk dari petugas kloter, perhatikan. Apalagi menjelang waktu landing, anak mendarat itu kan banyak instruksi terkait dengan niat ihram misalnya. Apalagi gelombang kedua, berniatnya nanti di mana? Perhatikan instruksi dari pembimbing ya. Maka nanti berniatnya di bandara Jeddah misalnya. Nanti mendekati landing itu baik instruksi dari awak kabin atau awak pesawat atau petugas kloter nanti mohon diperhatikan. Kalau sakit hubungi petugas kesehatan haji. Ya, ada yang pusing, demam, ada yang mana obat. Ya, pesawat jam 10 jam itu kondisi suhu yang sangat rendah, dingin, sekali pesawat itu dingin. Makanya nanti disediakan selimut ya. Selimut jangan dibawa kan. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة